Shalom. Pelayan firman dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini adalah Pendeta Pinehas Jenjengi. Bersama seluruh majelis jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat beribadah onsite dan live streaming kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Semoga pelayanan firman hari ini memberikan kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman kita, khususnya kedua calon mempelai. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri. Pernikahan adalah peristiwa indah yang dikenan Tuhan. Di dalamnya tidaklah cukup perjumpaan dua orang saja, sebab mereka harus dipersatukan dan hidup dalam keagungan kasih Allah. Pernikahan yang mengikuti rencana Allah membutuhkan lebih dari sekedar pasangan pria dan wanita. Karena itu, untuk mencapai pernikahan yang bahagia, dibutuhkan kehadiran kuasa Allah melalui Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita datang di gedung ini dalam kekudusan Tuhan dan dalam suasana penuh sukacita untuk menjadi saksi dan sekaligus menopang serta mendoakan sepasang kekasih Heri Setiawan Aipasa dan Rulianti, yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Allah dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di tempat ini. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta kaum keluarga datang menghadap Allah memohon berkat-Nya. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita menyambut mempelai yang akan memasuki rumah ibadah ini. Only
Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Kita habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus menyertai saudara-saudara. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubi, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dari Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri, kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus, dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu, dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin.
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah akan diisi dan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, hai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Petunjuk firman Tuhan tentang perkawinan. Dalam kebaktian kita pada saat ini, kita menyaksikan pemberkatan perkawinan saudara kita, Heri Setiawan Aipasa dan Saudari Rulianti. Oleh karena itu, hendaklah saudara-saudara ingat bahwa pada mulanya Allah telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, serta membawa mereka dalam suatu persekutuan perkawinan. Dan firman-Nya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Dengarkanlah petunjuk firman berikut ini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mazmur 128 ayat 2 dan 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amsal 31 ayat 10 dan 11. Hendaklah kamu semua penuh rahmat, penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Akhirnya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu dan seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33.
akan mendengarkan pernyataan mempelai. Calon mempelai, setelah saudara mendengarkan petunjuk firman Tuhan tentang perkawinan dan bersedia melaksanakannya, kini kami mengundang saudara berdua untuk berdiri. Dan di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi, hendaklah saudara menjawab pertanyaan berikut ini dengan ikhlas. Saudara Heri Setiawan Aipasa, bersediakah saudara menerima saudari Rulianti sebagai istrimu dan memelihara serta mengasihi dia sesuai kehendak Allah dan firman-Nya? Ya, saya bersedia. Tuhan kiranya menolong. Saudari Rulianti, bersediakah saudari menerima saudara Heri Setiawan Aipasa sebagai suamimu dan memelihara serta mengasihi dia sesuai kehendak Allah dan firman-Nya? Ya, saya bersedia. Tuhan kiranya menolong. Yang berbahagia, setelah saudara berdua memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam terang kasih Kristus, maka sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, nyatakanlah janjimu sebagai wujud kehendak hatimu yang tulus. Silakan berhadapan. Baik, taruh buketnya di kursi. Silakan berjabatan tangan. Ya, liturgi dipegang oleh. Oke. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Heri Setiawan Aipasa mengaku telah memilih dan menerima engkau, Rulianti, sebagai istriku dan berjanji, saya akan tetap setia dan kasih serta melayani engkau, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara engkau seumur hidupku sampai maut memisahkan kita. Kita berjabat tangan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Rulianti mengaku telah memilih dan menerima engkau, Heri Setiawan Aipasa, sebagai suamiku dan berjanji, saya akan tetap setia dan mengasihi serta melayani engkau, baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara engkau seumur hidupku sampai maut memisahkan kita. Amin. Baik, silakan. Cincin. Dibuka ya. Cincin yang kecil mana? Cincin pernikahan adalah tanda cinta dan kesetiaan bagi suami istri. Eri, kenlah pada jari manis. Rulianti, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan lambang kesetiaanku. Cincin pernikahan adalah tanda cinta dan kesetiaan bagi suami istri. Ruli, kenakanlah pada jari manis pasangan. Heri, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Silakan
lambatan tangan. Baik. Dengan demikian saudara berdua telah saling mengikat janji di hadapan Allah dan jemaatnya. Sebagai hamba Yesus Kristus kami meneguhkan perkawinanmu dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita bangkit berdiri. Mempelai yang berbahagia, Tuhanlah yang telah persatukan saudara dalam perkawinan ini. Bertelutlah di hadapan Allah untuk menerima berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan baginya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Bapa pohon segala rahmat memanggil kamu dalam perkawinan yang kudus ini. Akan mengikat kamu dengan kasih setia yang benar dan mengaruniai kamu dengan berkat-Nya sampai selama. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu. Bangkit berdiri. Berhadapan. Silakan buka cadar. Pelan. Ya, oke. Kita menyaksikan ciuman kudus dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Heri boleh dibuka sejenak ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Iya, benar. Baik, saudara-saudara, silakan bertukar posisi. Ya. Dalam terang cinta kasih Allah yang luas menyatakan bahwa perkawinan saudara telah diteguhkan di hadapan Allah dan jemaat-Nya. Dengan demikian, saudara dinyatakan resmi menjadi suami istri. Dan karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Amin. Penyerahan surat nikah. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Majelis GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Selamat memasuki rumah tangga. Pada saat ini kami akan memberikan Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah penuntun pedoman dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu terimalah Alkitab ini, jadikanlah dan pakailah ini menjadi pedoman dalam seluruh kehidupan keluarga kalian.
Iya, silakan duduk jemaat. Kini kita akan memberi kesempatan kepada mempelai, tetap berdiri ya. Di sepanjang hidup saudara berdua, orang tua tak pernah kehilangan kasihnya kepada saudara. Dalam segala kekurangan dan kelebihannya, mereka terus membimbing dan mengarahkanmu sampai tiba hari pernikahanmu. Hayatilah kasih mereka dari kedalaman hatimu, dan ingatlah itu dalam seluruh. Temuilah orang tua atau walimu, mintalah doa untuk kehidupan dan langkah hidupmu selanjutnya. Kau sebut namaku, di dalam haramu kau sebut namaku, di dalam segala hal, namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Dalam doaku berseru, tetes air matamu engkau tahu, di tuai di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam haramu kau sebut namaku, di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu,
Semoga doa para wali, orang tua, saudara, mengiringi langkah dan kehidupan penuh rahmat Tuhan di masa-masa yang akan datang. Mempelai dan keluarga akan memberikan persembahan sulung di tempat yang sudah disediakan. Kita akan mendengarkan pujian dari Penatua Rosiana Tobondo. Di depan altar kami bersujud, di depan saksi kami berjanji kepadamu, oh Tuhanku, kami saling cinta. Kami ingin hidup bahagia, menjalani hidup yang baru, sambil memohon padamu Tuhan, lindungilah kami ini. Beri kami rasa percaya, beri kami cinta yang tulus. Jauhkanlah kami, oh Tuhan, dari segala godaan. Apa yang disatukan Tuhan tak dapat diceraikan manusia. Raihlah kami, oh Tuhan, sampai selama-lamanya. Di depan saksi kami bersujud, di depan saksi kami berjanji kepadamu, oh Tuhanku, kami saling cinta. Kami ingin hidup bahagia, menjalani hidup yang baru, sambil memohon padamu Tuhan, lindungilah kami ini. Beri kami rasa percaya, beri kami cinta yang tulus. Jauhkanlah kami, oh Tuhan, dari segala godaan. Apa yang disatukan Tuhan tak
sampai selama-lamanya. Terima kasih Penatua Rosiana Tobondo atas pujiannya. Tuhan dimuliakan. Baik, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab oleh Diaken Risma Tadayu. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terdapat pada 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 yang diberi judul kasih. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk pernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang, aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Selamat buat Heri dan Ruli, sudah diteguhkan dan sah menjadi suami istri. Saya akan mengajukan pertanyaan. Boleh berikan mic buat pengantin? Ya. Tapi bukan yang kemarin yang heboh itu pertanyaannya ya. Kemarin ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya, terutama Heri sulit untuk menjawab. Tapi saya tidak mengulangi itu ya. Juga saya tidak akan bertanya mengenai
apa yang paling menarik dari masing-masing. Kalau dulu-dulu saya suka tanya itu. Yang saya mau tanya ini adalah sebagai berikut. Ke depan. Ya, ke depan. Heri, ke depan kira-kira apa yang kau harapkan supaya tetap dilakukan oleh istrimu Ruli? Silakan. Yang ingin saya harapkan, ya. Ruli akan tetap bla 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 bla. Silakan. Ya, kalau kemarin dia cepat jawab, ya ini agak susah ya. Kemarin cepat jawab, tapi agak salah. Konteksnya beda yang kemarin. Ya, Konteksnya beda. oke. Alasannya beda, oke. Silakan. Jadi apa yang kira-kira saya harapkan dari istri saya Ruli sampai seterusnya? Wah, tarik napasnya panjang banget. Ini harus didengar sama Feris Tonuno. Mana Feris ya? Tidak datang ya. Oke, silakan. Oke. Yang saya harapkan dari Ruli adalah dapat mengerti akan suaminya. Itu aja, Pak. Oke, satu saja ya. Segala hal, dalam segala hal. Jadi pengertian akan suami dalam segala hal. Oke, gak usah banyak-banyak, nanti berat. Satu saja. Kemudian Ruli, silakan mic-nya. Ruli, pertanyaan yang sama, apa yang Ruli harapkan kepada Heri suamimu sebagai hal yang ingin Ruli rasakan dan harapkan terjadi di masa-masa selanjutnya? Oke. Saya berharap Heri lebih taat beribadah. Ya. Lebih Ya, taat? beribadah, Lebih taat. takut Tuhan, taat sama Tuhan, penuh kasih, hidup dalam kasih. Amin. Oh, banyak banget. Berat. Yang pertama taat beribadah, penuh kasih, dan takut akan Tuhan. Oke. Enggak, banyak. Oke. Jadi yang pertama-tama itu rajin beribadah ya. Karena apa? Heri ini akan membimbing Ruli. Jadi proses pembinaan kita belum selesai. Tetapi Heri akan menjadi kunci di situ nanti ya. Saya berharap juga Heri akan mengikuti apa yang diharapkan. Jadi Bu Pujo ya, sama Luther Dani, Bu Pujo ya, sama Luther. Kemudian mana saksi Herbert? Oke ya, saksi. Dengarkanlah harapan mereka. Ya, kita doakan supaya itu menjadi kenyataan yang betul-betul dialami oleh mereka berdua. Demikian juga Ibu Maria ya, Ibu Maria dan Pak Sol Henry, lalu kemudian Pak Yohanes sebagai saksi. Kita doakan ya supaya mereka hidup dalam kekuatan cinta mereka dengan harapan yang ada. Nah, kami ingin mengatakan, melangkahlah bersama. Hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah. Sungguh sangat indah sebagai tonggak awal untuk kehidupan berdua sebagai suami istri. Karena itu melangkahlah bersama, sehati, sepikir, satu tujuan. Kemarin kita sudah membahas itu panjang lebar begitu ya. Kalau tidak sehati, kita akan mandek. Kalau tidak kemudian sepikiran, kita akan berantakan, tabrakan. Kalau tidak setujuan, hidup ini enggak maju-maju. Banyak orang karena tidak setujuan walaupun sudah punya rencana yang bagus, enggak maju-maju. Nah, kata kunci dari semua itu adalah kasih yang tadi ini kita sudah baca. Kasih begitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini saya tidak tahu berapa kali sudah saya mengkhotbahkan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 tentang kasih. Karena ini adalah suatu ayat yang indah sungguh menawan. Ya, dalam semua buku-buku filsafat dan teori-teori mengenai adab, mengenai kehidupan yang baik, ini sungguh sangat indah. Coba dengarkan. Walaupun saya mempunyai kemampuan berkata-kata dalam semua bahasa, termasuk bahasa malaikat, glosolali, tetapi kalau saya tidak punya kasih, itu seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Gong itu makin besar ruang hampanya, ruang kosongnya, makin besar dengungnya. Dung. Makin besar ruang hampanya, makin besar. Dung. Tetapi ini menjadi suatu ilustrasi yang menarik. Orang kalau
pinter berkata-kata, tapi tidak ada kasih, bagaikan gong yang berkumandang tetapi kosong. Hati-hati ya. Jadi walaupun kita pinter luar biasa, kalau dalam bahasa gereja ada yang disebut bahasa roh, Pak. Jadi kadang-kadang dianggap itu mempunyai karunia yang tinggi. Enggak ada gunanya bagi saya kalau dia tidak punya kekuatan untuk berbagi kasih kepada orang lain. Jadi gereja itu bagaimanapun tinggi levelnya, kalau dia tidak mengingat saudaranya, bagi saya nol. Sama dengan kata-kata di sini. Bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang kedua, sekalipun saya diberikan karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk melakukan mujizat, bahkan sekalipun saya diberikan pengetahuan untuk mengenal rahasia-rahasia Tuhan, ya, kalah para pertapa, saya bisa membaca masa depan. Termasuk kalau saya mempunyai iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung ke laut. Kata firman Tuhan, kalau tidak ada kasih, nol. Jadi itu bukan ukuran untuk melihat orang tinggi rohaninya. Ya, kasih. Karena itu kami lagi belajar nih. Gereja kita ini baru 2 tahun. Besok hari Minggu kami mau merayakannya. Ulang tahunnya jatuh ke tanggal 20 kemarin. Kami mau belajar bagaimana memunculkan nilai gereja yang sebenarnya. Yaitu kita peduli, kita kasih kepada orang lain. Karena nanti bagaimanapun besarnya gereja kita, ternyata Tuhan gak akan menilai itu. Tidak akan memandang itu. Jadi percuma. Jadi tidak ada gunanya. Lalu kemudian di ayatnya yang berikut dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan, kemudian bahkan diriku rela dibakar, tapi kalau tidak ada kasih juga nggak ada gunanya. Nah, kembali lagi dengan apa yang kita lakukan. Meskipun kita juga berbagi kasih, tapi kalau hati kita sendiri tidak punya kasih, nggak ada nilainya. Jadi Henry dan Ruli, kasih itu kekuatan utama dalam segala hal, dan dia akan membangun kepribadian yang punya nilai-nilai unik yang nanti akan saya jelaskan sedikit. Dilanjutkan pada ayatnya yang ke-8, kasih itu sabar. Agape makrotumei. Kasih di sini memang bukan kasih kita. Kemarin saya jelaskan kepada mereka, kalau hanya mengandalkan cinta kasih yang membuat kita bersepakat menikah, itu akan pudar. Kalau sudah nanti Ruli tidak cantik, Heri enggak ganteng lagi, maka akan berkurang rasa kasih sayangnya. Dan itu lumrah. Di mana-mana kalau kasih itu hanya berdasarkan kasih manusiawi kita, ada titik batasnya. Dia terukur, oleh karena itu kita diberkati. Supaya cinta kasih yang menyatukan tadi, lalu dikokohkan oleh kasih Allah. Di dalam Kristus Yesus yang telah mati, rela berkorban, supaya ada kebaikan di muka bumi ini. Itulah yang kemudian akan memperkokoh kasih kita. Sehingga kalaupun Ruli nanti sudah mulai ya keriput, ya saya doakan Ruli jangan keriput-keriput begitu ya. Saya doakan. Saya lihat ada ibu di internet usia 70 tahun, wah masih kencang. Kayak 50 tahun, padahal usianya udah usur. Kita doakan Ruli jangan keriput-keriput. Tapi namanya manusia, kalau nanti ada keriputnya, Heri jangan berkurang kasihmu kepadanya. Ada amin Heri? Amin Heri ya. Kemudian Ruli, nanti kalau Heri ini udah mulai berubah, sekarang kan cakep nih. Ruli kan cantik nih. Heri cakep, tapi nanti ya, kira-kira udah umur 50 atau 55 lah. 55 itu mulai kelihatan ubannya. Waktu saya menjelang 50, saya tidak sadar uban saya di mana-mana. Saya merasa tua banget begitu ya. Saya kira istri saya akan berkurang cintanya ya. Tapi saya berharap tidak berkurang cintanya ya, Mak ya. Begitu ya. Nah, kalau nanti udah ubanan atau mulai botak begitu ya. Mulai botak ya, udah gugur rambutnya satu-satu, ya kan? Ada yang gugurnya dari belakang, ada yang dari depan, ada yang dari atas ya. Kalau misalnya nanti sudah begitu, Ruli, jangan berkurang cintanya ya. Tetap kokoh dan kuat. Nah, semua itu hanya bisa dijalani dalam kekuatan cinta kasih Allah. Yang kemudian dipresentasikan ya
ditunjukkan secara konkret melalui kehidupan real Yesus sebagai pewujudan firman Allah di dalam dunia dari lahir sampai matinya. Karena dia menderita hanya untuk satu hal, supaya kasih Allah itu disentuhkan, dinyatakan kepada seluruh manusia. Nah, saya yakin kalau kasih ini ada pada setiap suami, pada setiap istri, tidak akan bergoncang kehidupan kita. Tidak. Kita akan makrutumei, tetap sabar. Kedua, murah hati. Ketiga, tidak cemburu. Ya, keempat, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kemudian tidak melakukan hal yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap kepada segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Indah nian kasih ini. Indah luar biasa. Bahkan di ayatnya yang menjadi pokok renungan kita sebagaimana topik di judul liturgi, kasih tak berkesudahan. Love never ends. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, kemudian bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu semua dicari manusia, tapi kasih tetap kekal selama-lamanya. Saudara-saudara pernah lihat pasangan yang istrinya cantik, suaminya jelek, ya? Itu kadang-kadang kita ngomong, waduh, ini kalau suaminya anugerah, tapi istrinya pasti musibah, ya? Kadang-kadang kita ngomong begitu, tapi awet kan? Saya juga kadang-kadang bertanya, kok bisa awet ya? Padahal jelek banget begitu ya. Saya lihat muka saya di kaca, jelek-jelek begini saya masih ganteng dari dia ya. Tapi kok dia nggak mau sama saya begitu kan? Sorry ya. Tapi awet. Setelah diteliti ternyata kekuatan kasih mereka luar biasa. Saya kemarin memaparkan agak detail kepada mereka. Contoh-contoh keluarga harmonis diantaranya saling pengertian, mau mendengarkan, mau bekerja sama, mau memecahkan persoalan bersama, tidak meninggalkan persoalan-persoalan yang ada berlama-lama, dan yang terakhir mementingkan iman. Mau beribadah bersama. Jadi harapan dari Ruli tadi tepat. Harus rajin beribadah. Harus rajin beribadah. Ya, jadi orang mencari semuanya. Nubuat, mungkin pengetahuan, bahkan juga hal-hal yang lain. Tapi itu akan sirna, akan purna. Dalam bagian lain Injil mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan bagi kita berintikan kasih. Di dalam kasih ini ada kekuatan yang disebut pengampunan. Kita akan mampu memaafkan. Bahwa apa yang dilakukan oleh suami, oleh istri, mungkin nanti Heri salah. Mungkin nanti Ruli salah. Jangan sampai kemudian kita tabrakan karena kesalahan-kesalahan itu. Sebab Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Di atas kayu salib, secara cemerlang dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kekuatan kasih kita. Berjalanlah Heri dan Ruli dalam kekuatan cintamu, tetapi juga yang dikuatkan oleh Roh Kudus, melalui kasih Allah di dalam Kristus, kasih yang penuh pengorbanan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau boleh berkenan memberkati anak-anak-Mu Heri dan Ruli sebagai suami istri untuk menjalani kehidupan mereka yang baru. Tuhan, pimpin dan sertailah mereka. Selamatkan mereka dalam segala keadaan.
Anugerahkan kasih dan kekuatan. Penuhilah mereka dengan berkat-berkat. Kami mendoakan kedua anakmu ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah dalam hati mereka selamanya. Karena tanpa kasih daripada Tuhan, kasih manusiawi kami akan pupus dan pudar oleh waktu. Tetapi jika kasih kami diisi, dipimpin, ditopang oleh kasih Allah yang telah dinyatakan lewat Yesus Kristus, maka kami percaya kami akan dapat hidup dalam kekuatan Tuhan. Karena itu berkatilah mereka, tuntunlah jalan hidup mereka. Berkati orang tua atau wali, yaitu Ibu Bambang Pujo, juga Bapak Luther Dani, serta saksi Herbert Soleman Makupiola. Demikian juga Ibu Maria, Bapak Sol Henry, dan Yohanes Widona Slamet. Tuhan memberkati semua mereka yang memberikan dukungan, cinta yang penuh, sehingga acara ini dapat berjalan. Tuhan memberkati juga kami dengan pelayanan kami Gereja GKST Gloria Jakarta. Tuhan memberkati kapel tempat kami beribadah ini. Tuhan memberkati komplek rumah sakit PGI Cikini ini. Tuhan memberkati seluruh kami, seluruh para medis di sini, semua orang. Tuhan memberkati pelayanan hari ini dengan semua yang terlibat, baik majelis, baik singers, organis, maupun juga mereka yang mendukung melalui live streaming dan semuanya. Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati kami. Tak lupa kami mendoakan anak Gabriel Aipasa. Tuhan, Engkau pimpin anak ini dan buatlah dia berhasil di masa yang akan datang. Tangan Tuhan yang kokoh kuat akan menyertainya. Bapa, kami mendoakan situasi kami yang luas. Bangsa dan negara kami berkatilah. Pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, Tuhan berkatilah. Tuhan berkati para aparat, Tuhan berkati para tenaga medis, Tuhan memberkati semua unsur, semua agama, semua kelompok dalam masyarakat kami. Sehingga kami hidup dalam bentangan kasih Tuhan yang luas dan lebar itu. Lalu kami menciptakan kedamaian dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami. Berkati hari ini perjalanan-perjalanan kami, kegiatan kami. Tuhanlah yang menyertai kami. Kami bawakan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Allah, atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas
untuk mendoakan persembahan kita, jemaat kami ajak bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini dan Tuhan kiranya memberkati agar dipakai dalam kerajaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Rabu 28 Oktober 2020. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Phineas Jenjengi, majelis bertugas, organis kantoria, pengisi pujian, pengurus Kepel Rumah Sakit PGI Cikini, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat kepada mempelai yang diberkati dan diteguhkan pernikahannya pada hari ini, Heri Setiawan Aipasa dengan Rulianti. Tuhan memberkati kehidupan dan perjalanan bahtera rumah tangga saudara berdua. Ibadah Minggu dan ibadah syukur HUT kedua Jemaat GKST Gloria Jakarta dirangkaikan dengan penetapan panitia Natal 2020 hari tanggal Minggu 1 November 2020 pukul 10.00 WIB tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Ibadah onsite ini juga akan disiarkan secara live streaming sehingga jemaat dapat mengikutinya dan beribadah di rumah masing-masing. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, secara pribadi kami mengucapkan terima kasih kepada kaum keluarga yang berkeyakinan lain dari kami, boleh hadir, bahkan boleh mengikuti ibadah ini, suatu pengalaman yang indah menurut saya. Biarlah hubungan seperti ini akan menjadi suatu hubungan kasih di antara kita untuk kerjasama, saling mendukung, saling mendoakan. Jadi biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan Bahasa Kasih. Sederhana
itu murah hati. Abang menderita, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami datang padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.